Ya, apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh? Di Jakarta, di Medan, di Surabaya, bahkan di luar negeri yang sedang menyimak dengan hati yang tenang. Ini tentang saya, tentang kita semua yang mungkin pernah merasa dibutuhkan, tapi bukan sebagai orang tua, melainkan sebagai seseorang yang selalu ada untuk membantu tanpa benar-benar dihargai, terutama di usia senja ketika hati justru ingin dimengerti, bukan hanya dimanfaatkan. Ada orang tua yang tinggal di rumah anak dengan harapan mendapatkan kebersamaan, kehangatan dan perhatian. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hari-hari mereka diisi dengan mengurus rumah, menjaga cucu, memasak, membersihkan, dan membantu tanpa henti. Semua dilakukan dengan cinta tanpa banyak bicara, tapi perlahan muncul satu perasaan yang sulit diungkapkan, yaitu merasa hanya dianggap sebagai pembantu, bukan sebagai orang tua yang layak dihormati. Secara psikologis, kondisi ini sangat dalam dampaknya. Ketika seseorang terus memberi tanpa merasa dihargai, hatinya mulai lelah bukan karena pekerjaannya, tapi karena kehilangan makna dari peran yang dijalani. Orang tua ingin merasa dicintai, dihormati, dan dianggap penting, bukan hanya dihargai karena apa yang bisa mereka lakukan, tapi karena siapa mereka sebenarnya dalam keluarga. Saya teringat seorang ibu yang dengan tulus membantu anaknya setiap hari. Dari pagi hingga malam, ia mengurus cucu, memasak, dan memastikan rumah selalu rapi. Namun jarang sekali ia diajak duduk bersama, jarang diajak bicara dari hati ke hati. Dan hampir tidak pernah ditanya bagaimana perasaannya. Ia tersenyum, ia tetap membantu. Tapi di dalam hatinya ada luka yang perlahan tumbuh. Diluka karena merasa tidak lagi dilihat sebagai ibu. Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini jika terus berlangsung bisa membuat hati semakin rapuh. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga secara batin. Rasa tidak dihargai bisa berubah menjadi kesepian. Bahkan saat berada di tengah keluarga sendiri, ini adalah luka yang paling dalam. Karena terjadi tanpa suara, tanpa keluhan, tapi terus dirasakan setiap hari dalam diam yang panjang. Namun dari sudut pandang yang bijak, kita belajar bahwa setiap orang tua berhak untuk dihargai, bukan hanya atas apa yang mereka lakukan, tapi atas keberadaan mereka. Dan bagi kita semua ini adalah pengingat bahwa di usia senja yang paling dibutuhkan bukanlah kesibukan, tapi ketenangan, bukan hanya peran, tapi penghargaan. Maka mari kita renungkan bersama, apakah kita benar-benar hadir sebagai keluarga, atau hanya memanfaatkan tanpa menyadari luka yang sedang tumbuh di dalam hati orang tua kita? Setelah kita melihat bagaimana luka itu muncul tanpa suara, ini tentang saya dan tentang pertanyaan yang sering muncul di hati kita. Mengapa banyak orang tua tetap bertahan, meski merasa tidak dihargai, meski perannya terasa seperti pembantu di rumah anak sendiri? Secara psikologis, ini bukan karena mereka tidak sadar, tapi karena ada ikatan batin yang begitu kuat yang membuat mereka memilih bertahan daripada pergi. Salah satu alasan paling dalam adalah cinta. Orang tua mencintai anaknya tanpa syarat. Bahkan ketika mereka merasa terluka, mereka tetap memilih untuk membantu, tetap ingin berada dekat, dan tetap berharap suatu hari akan dihargai. Cinta ini membuat mereka rela menahan lelah, menahan perasaan, dan menutup luka yang sebenarnya ingin mereka ungkapkan karena bagi mereka, kebahagiaan anak seringkali lebih penting daripada kenyamanan diri sendiri. Selain itu, ada rasa takut yang tidak diucapkan. Takut dianggap tidak berguna jika tidak membantu. Takut ditinggalkan jika tidak lagi dibutuhkan. Dan takut kehilangan kedekatan dengan cucu yang sudah mereka sayangi. Ketakutan ini membuat orang tua terus berusaha menjadi berguna. Meski harus mengorbankan kenyamanan dan ketenangan batin mereka sendiri, mereka memilih bertahan dalam peran yang melelahkan, daripada merasa tidak memiliki tempat dalam keluarga. Bapak dan Ibu, ada juga faktor kebiasaan yang terbentuk sejak lama. Sejak muda orang tua terbiasa melayani, mengurus, dan memberi tanpa pamrih. Sehingga ketika usia bertambah, pola ini terus terbawa. Mereka dengan tidak terbiasa meminta, tidak terbiasa menolak, dan tidak terbiasa memprioritaskan diri sendiri. Akibatnya, ketika mereka berada dalam kondisi yang tidak seimbang, mereka tetap menjalani tanpa menyadari bahwa hatinya sedang lelah dan membutuhkan perhatian. Dari sisi batin, ada harapan yang diam-diam disimpan. Harapan untuk dihargai, untuk diperhatikan, dan untuk diakui sebagai orang tua. Bukan sekadar orang yang membantu. Harapan ini membuat mereka terus bertahan, meski kenyataan tidak selalu sesuai. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, luka yang dirasakan menjadi semakin dalam. Karena yang terluka bukan hanya perasaan, tapi juga ada harga diri dan makna hidup. Namun Bapak dan Ibu, disinilah kita diajak untuk lebih bijak melihat bahwa bertahan dalam kondisi yang menyakitkan bukanlah satu-satunya pilihan. Orang tua juga berhak untuk merasa tenang, dihargai,
Letipis lakukan dengan penuh kasih sayang, dan bagi kita sebagai keluarga, penting untuk menyadari bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa lelah dan terluka, melainkan memberi ketenangan. Maka mari kita mulai memahami, agar tidak ada lagi orang tua yang diam-diam menanggung luka di tengah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan sebuah kisah yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang seorang ibu bernama Bu Sari yang di usia senjanya memilih tinggal bersama anaknya, dengan harapan bisa merasakan kebahagiaan sederhana, duduk bersama, berbincang hangat, dan menikmati masa tua dengan penuh ketenangan setelah sekian lama berjuang membesarkan anak-anaknya. Di awal, semua terasa indah. Bu Sari merasa bahagia, bisa dekat dengan cucu. Ia membantu dengan tulus, bangun pagi menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menjaga cucu tanpa diminta. Ia melakukannya dengan hati yang ringan, karena baginya membantu anak adalah bentuk cinta yang tidak perlu dihitung. Ia tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah mengeluh, dan selalu tersenyum dalam setiap aktivitasnya. Namun perlahan sesuatu mulai berubah tanpa disadari. Apa yang dulu dianggap sebagai bantuan mulai menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Setiap hari Bu Sari melakukan hal yang sama tanpa henti, dari pagi hingga malam. Tapi yang terasa berbeda adalah sikap di sekitarnya. Semakin jarang ada ucapan terima kasih, semakin sedikit perhatian, dan hampir tidak pernah ada waktu untuk sekadar duduk bersama dan mendengarkan cerita darinya. Bapak dan Ibu, yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan itu sendiri, tapi perasaan yang tumbuh di dalam hati. Bu Sari mulai merasa bahwa dirinya hanya dihargai ketika ia bekerja, ketika ia membantu, dan ketika ia selalu siap. Suatu hari saat ia merasa lelah dan memilih untuk beristirahat, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena kekhawatiran, tapi karena ketidaknyamanan, seolah-olah perannya sebagai pengurus lebih dirasakan daripada keberadaannya sebagai seorang ibu. Sejak saat itu, Bu Sari mulai banyak diam. Ia tetap melakukan apa yang biasa ia lakukan, tapi hatinya tidak lagi sama. Ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan. Ada kesepian yang tumbuh di tengah rumah yang ramai. Dan ada pertanyaan yang terus muncul dalam dirinya. Apakah ia benar-benar dicintai atau hanya dibutuhkan selama ia masih bisa membantu? Pertanyaan itu terus ia simpan tanpa pernah ia ucapkan kepada siapapun. Maka Bapak dan Ibu, kisah ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata kita semua, bahwa di balik kebaikan orang tua ada hati yang sangat lembut yang mudah terluka. Di balik senyum mereka ada perasaan yang ingin dihargai. Mari kita belajar lebih peka, lebih memahami, dan lebih menghargai sebelum semuanya terlambat, karena seringkali luka terbesar bukan datang dari kata-kata kasar, tapi dari sikap yang membuat seseorang merasa tidak lagi berarti. Bahwa semua yang saya hormati. Setelah kita menyelami kisah Bu Rahma yang begitu menyentuh, ini tentang saya dan tentang dampak yang tidak langsung terlihat, tapi perlahan menggerus hati. Ketika seseorang terus berada dalam posisi memberi tanpa dihargai, bukan hanya tubuh yang lelah, tapi harga diri pun mulai terkikis tanpa disadari. Dan inilah luka yang paling dalam di usia senja. Pada awalnya, orang tua mungkin masih merasa kuat dan mampu menjalani semua peran. Namun ketika hari demi hari berlalu tanpa penghargaan yang layak, muncul perasaan bahwa dirinya hanya dihargai karena apa yang bisa ia lakukan, bukan karena siapa dirinya. Dari sinilah harga diri mulai goyah. Perasaan sebagai orang tua perlahan tergantikan oleh perasaan sebagai seseorang yang hanya dibutuhkan untuk bekerja. Bapak dan Ibu, ketika harga diri mulai menurun, dampaknya sangat luas. Orang tua menjadi lebih pendiam, lebih menahan diri, dan mulai kehilangan keberanian untuk menyampaikan perasaan. Mereka tidak ingin dianggap mengeluh, tidak ingin terlihat lemah, dan akhirnya memilih diam, padahal di dalam hatinya ada banyak hal yang ingin disampaikan. Ada rasa lelah, ada kecewa, dan ada keinginan sederhana untuk dihargai. Kondisi ini juga memicu kelelahan batin yang tidak mudah dipulihkan. Berbeda dengan lelah fisik yang bisa hilang dengan istirahat, kelelahan batin membutuhkan perhatian, pengakuan, dan kasih sayang untuk bisa sembuh. Namun jika hal itu tidak didapatkan, orang tua bisa merasa hidupnya hanya sekadar menjalani rutinitas, tanpa kebahagiaan yang benar-benar dirasakan dari dalam hati. Lebih dalam lagi, perasaan tidak dihargai ini bisa berkembang menjadi perasaan tidak berarti. Orang tua mulai bertanya dalam hati, apakah keberadaannya masih penting? Apakah dirinya masih dihargai sebagai bagian keluarga, atau hanya sebagai seseorang yang membantu?
Pertanyaan-pertanyaan ini jika terus muncul tanpa jawaban bisa membuat hati semakin kosong dan kehilangan arah. Namun Bapak dan Ibu, kita masih memiliki kesempatan untuk memahami dan memperbaiki. Karena setiap orang tua berhak untuk dihormati dan dihargai. Bukan hanya karena jasa mereka di masa lalu, tapi karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita hari ini. Maka mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah memperlakukan mereka dengan penuh kasih? Atau tanpa sadar hanya melihat mereka dari apa yang bisa mereka lakukan? Karena di usia senja, yang paling dibutuhkan bukanlah pekerjaan, tapi penghargaan dan ketenangan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana harga diri bisa perlahan terkikis, ini tentang saya dan tentang satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu menjaga diri tanpa harus kehilangan cinta. Di usia senja, kebijaksanaan bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang mengetahui kapan harus menjaga batas, kapan harus berkata cukup, dan kapan harus memilih ketenangan hati daripada terus menahan luka. Banyak orang tua berpikir bahwa meninggalkan rumah anak atau mengurangi peran berarti tidak sayang, padahal kenyataannya tidak demikian. Mencintai tidak harus selalu mengorbankan diri tanpa batas. Justru dengan menjaga diri, orang tua sedang menjaga hubungan agar tetap sehat, karena jika hati terus terluka, cinta yang tulus pun bisa berubah menjadi kelelahan yang diam-diam merusak kedekatan. Bapak dan Ibu, menjaga diri bisa dimulai dari hal sederhana, berani mengungkapkan perasaan dengan cara yang lembut, menyampaikan bahwa tubuh sudah lelah, atau bahwa hati membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ini bukan bentuk penolakan, tapi bentuk kejujuran yang sehat, karena hubungan yang baik bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang saling memahami dan menghargai batas masing-masing. Dalam sudut pandang yang lebih dalam, orang tua juga perlu menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak mereka membantu, tetapi oleh siapa mereka sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai sosok yang telah memberi kehidupan dan kasih sayang tanpa batas. Kesadaran ini penting agar mereka tidak lagi menggantungkan harga diri pada peran yang melelahkan, tapi pada jati diri yang tidak tergantikan. Kadang, mengambil jarak sejenak bukan berarti menjauh, tapi memberi ruang untuk memperbaiki, baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan dengan anak. Ketika orang tua berani mengambil sikap dengan bijak, justru anak-anak akan belajar menghargai lebih dalam, memahami bahwa orang tua bukan hanya sumber bantuan, tapi sosok yang harus dihormati dan dijaga perasaannya. Maka Bapak dan Ibu, mari kita belajar bahwa di usia senja, ketenangan hati adalah hal yang sangat berharga. Tidak ada salahnya untuk memilih diri sendiri tanpa harus merasa bersalah. Tidak ada salahnya untuk beristirahat tanpa harus merasa tidak berguna, karena menjaga diri bukan berarti berhenti mencintai, tapi justru cara untuk menjaga cinta agar tetap hidup dengan sehat, tulus, dan penuh kedamaian. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang kita sebagai anak, yang mungkin tanpa sadar pernah menempatkan orang tua dalam posisi yang tidak seharusnya. Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita terlalu terbiasa menerima tanpa benar-benar melihat apa yang mereka rasakan. Disinilah kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya dalam hati, apakah selama ini kita benar-benar menghargai mereka, atau hanya memanfaatkan kebaikan mereka tanpa sadar? Seringkali kita berpikir bahwa orang tua membantu karena mereka mau, karena mereka kuat, dan karena mereka tidak keberatan. Padahal, di balik itu semua, ada hati yang menahan lelah, ada tubuh yang sudah tidak sekuat dulu, dan ada perasaan yang ingin dihargai, bukan hanya digunakan. Kebiasaan ini jika terus dibiarkan akan membentuk pola yang tidak sehat, di mana orang tua terus memberi, dan anak terus menerima tanpa pernah benar-benar menyadari keseimbangan yang hilang. Bapak dan Ibu, sebagai anak, kita perlu menyadari bahwa kehadiran orang tua di rumah kita bukan untuk menggantikan peran pembantu. Bukan untuk menjadi pengasuh tanpa batas, tapi untuk menjadi bagian dari keluarga yang dihormati dan dicintai. Jika hari-hari mereka hanya diisi dengan pekerjaan tanpa penghargaan, maka tanpa sadar kita sedang mengikis kebahagiaan mereka sedikit demi sedikit, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita biarkan terus terjadi. Mulailah dari hal sederhana,
Ucapkan terima kasih dengan tulus, tanyakan bagaimana perasaan mereka, beri waktu untuk mereka beristirahat, dan jangan jadikan mereka sebagai solusi dari semua kebutuhan rumah tangga. Karena mereka juga manusia yang butuh dihargai, butuh diperhatikan, dan butuh merasakan bahwa keberadaan mereka berarti bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena siapa mereka dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, waktu tidak selalu memberi kesempatan kedua. Banyak orang baru menyadari setelah semuanya terlambat, setelah orang tua tidak lagi bisa hadir, setelah kesempatan untuk memperbaiki telah hilang. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyesalan itu. Jangan menunggu mereka sakit, jangan menunggu mereka lelah, dan jangan menunggu mereka diam terlalu lama hingga kita tidak lagi bisa memahami apa yang mereka rasakan. Maka mari kita ubah mulai hari ini. Hadir dengan lebih peka, mencintai dengan lebih tulus, dan menghargai dengan lebih dalam, karena orang tua bukan hanya bagian dari masa lalu kita, tapi bagian dari kehidupan kita hari ini, yang harus kita jaga dengan sepenuh hati, sebelum waktu berlalu dan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Mengapa kita tidak lebih peduli ketika masih ada kesempatan? Ini tentang saya dan tentang dampak yang sering tidak kita sadari. Ketika orang tua terus berada dalam posisi yang tidak dihargai, bukan hanya hati mereka yang terluka, tapi hubungan keluarga pun perlahan berubah. Yang awalnya penuh kehangatan bisa menjadi kaku, yang awalnya dekat bisa menjadi berjarak, dan semua itu terjadi tanpa pertengkaran, tanpa suara, hanya karena luka yang dipendam terlalu lama. Ketika orang tua merasa hanya dihargai karena perannya sebagai pembantu atau pengasuh, mereka mulai menahan diri dalam banyak hal. Tidak lagi bebas berbicara, tidak lagi nyaman mengungkapkan pendapat, dan perlahan menarik diri dari interaksi keluarga, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka merasa tidak lagi memiliki tempat yang setara dalam hubungan tersebut. Disinilah jarak emosional mulai terbentuk. Bapak dan Ibu, jarak ini jika terus dibiarkan akan menjadi semakin dalam, komunikasi menjadi terbatas, kehangatan berkurang, dan hubungan yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman justru terasa asing. Orang tua mungkin tetap berada di rumah yang sama, namun hatinya merasa jauh, merasa sendiri, dan merasa tidak benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Itulah bentuk kesepian yang paling menyakitkan. Dampak jangka panjangnya tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tapi juga oleh anak-anak dan cucu. Anak-anak yang terbiasa melihat orang tuanya diperlakukan sebagai pembantu, tanpa sadar akan menganggap itu hal yang biasa, dan pola ini bisa terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kita sadari, kita sedang membangun budaya yang mengabaikan penghormatan terhadap orang tua. Lebih dalam lagi, luka batin yang tidak terselesaikan bisa berubah menjadi perasaan kecewa yang menetap. Orang tua mungkin tidak mengungkapkan, tapi hatinya menyimpan banyak hal. Dan ketika perasaan ini menumpuk, hubungan yang dulunya hangat bisa kehilangan makna, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itu tidak lagi dirasakan dengan cara yang sehat dan saling menghargai. Namun Bapak dan Ibu, semua ini masih bisa diperbaiki jika kita mau menyadari sejak sekarang. Hubungan keluarga tidak dibangun dari kebiasaan memanfaatkan, tapi dari kesadaran untuk saling menghargai, mendengar, dan memahami. Ketika kita mulai memperlakukan orang tua dengan lebih baik, memberi ruang bagi mereka untuk menjadi diri sendiri, dan menghargai keberadaan mereka sepenuhnya, maka luka yang selama ini tersembunyi bisa perlahan sembuh, dan hubungan keluarga bisa kembali hangat seperti yang seharusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang harapan yang masih bisa kita bangun bersama. Setelah memahami luka yang mungkin terjadi, sekarang saatnya kita berbicara tentang solusi, karena setiap masalah dalam keluarga selalu memiliki jalan untuk diperbaiki selama kita mau sadar, mau berubah, dan mau memulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Langkah pertama adalah membangun komunikasi yang jujur dan penuh empati. Anak-anak perlu mulai bertanya bukan hanya tentang apa yang dilakukan orang tua, tapi tentang bagaimana perasaan mereka. Duduk bersama tanpa terburu-buru, mendengarkan tanpa menyela, dan memberi ruang bagi orang tua untuk berbicara adalah awal dari perubahan, karena seringkali luka muncul, bukan karena pekerjaan, tapi karena tidak adanya ruang untuk didengar. Langkah kedua adalah mengembalikan peran orang tua sebagai sosok yang dihormati, bukan sebagai solusi praktis dalam rumah tangga. Jangan membebankan semua pekerjaan kepada mereka. Bagi tugas dengan adil.
Dan pastikan orang tua memiliki waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup, karena di usia senja mereka berhak merasakan ketenangan, bukan justru terbebani oleh tanggung jawab yang tidak seimbang. Bapak dan Ibu, langkah ketiga adalah memberikan apresiasi yang nyata. Tidak harus dalam bentuk besar, cukup dengan ucapan terima kasih yang tulus, perhatian kecil, atau sekadar mengakui bahwa kehadiran mereka sangat berarti. Hal sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar karena bisa mengembalikan rasa dihargai yang mungkin selama ini perlahan hilang. Langkah keempat adalah melibatkan orang tua dalam kehidupan keluarga secara sehat, ajak mereka berdiskusi, dengarkan pendapat mereka, dan beri mereka ruang untuk berperan sesuai kemampuan. Bukan karena kewajiban, tapi karena penghargaan. Ketika orang tua merasa dilibatkan, mereka tidak lagi merasa hanya digunakan, tapi benar-benar menjadi bagian penting dari keluarga. Langkah kelima adalah belajar peka tanpa harus menunggu. Perhatikan perubahan sikap, kelelahan, atau diam yang tidak biasa, karena orang tua seringkali tidak akan mengeluh. Justru disitulah kita harus lebih peka, hadir tanpa diminta, membantu tanpa menunggu, dan peduli tanpa harus diberi tanda. Kepekaan ini adalah bentuk cinta yang paling dalam. Maka Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna, cukup mulai dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Ketika kita mampu memperlakukan orang tua dengan penuh penghargaan, kehangatan, keluarga akan kembali terasa, luka yang sempat muncul akan perlahan sembuh, dan rumah akan kembali menjadi tempat paling nyaman bagi semua yang ada di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan sebuah kisah yang mungkin terasa sangat dekat dengan kenyataan yang kita lihat di sekitar kita. Tentang seorang ibu bernama Bu Lestari, yang di usia senjanya memilih tinggal bersama anaknya dengan harapan bisa merasakan kebahagiaan bersama keluarga, menikmati masa tua dengan tenang, dan menghabiskan waktu bersama cucu-cucu yang sangat ia cintai. Di awal semuanya terasa indah. Bu Lestari merasa dibutuhkan dan diterima. Ia dengan senang hati membantu mengurus rumah dan menjaga cucu, bangun pagi lebih awal, menyiapkan sarapan, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Ia melakukannya dengan penuh cinta, tanpa pernah mengeluh. Karena baginya, membantu anak adalah bentuk kasih sayang yang tidak perlu dihitung. Namun perlahan, keadaan mulai berubah tanpa disadari. Apa yang dulu dianggap sebagai bantuan berubah menjadi kewajiban. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan tanpa jeda, dari pagi hingga malam tanpa waktu untuk dirinya sendiri. Dan yang paling terasa, semakin jarang ia diajak berbicara dari hati ke hati, semakin sedikit perhatian yang ia terima, seolah-olah keberadaannya hanya dinilai dari apa yang ia lakukan. Bapak dan Ibu, ada satu momen yang benar-benar mengubah cara pandang Bu Lestari. Ketika suatu hari ia merasa sangat lelah dan memilih untuk beristirahat, bukan karena malas, tapi karena tubuhnya tidak lagi kuat. Namun suasana rumah justru berubah. Bukan karena kekhawatiran, tapi karena ketidaknyamanan. Seolah-olah perannya yang biasanya selalu ada tiba-tiba hilang. Dan disitulah ia merasa bahwa dirinya lebih dibutuhkan sebagai pengurus daripada sebagai ibu. Sejak saat itu, Bu Lestari mulai merenung. Ia menyadari bahwa jika ia terus bertahan tanpa menjaga dirinya, ia akan kehilangan ketenangan hati yang seharusnya ia nikmati di usia senja dengan penuh keberanian dan kelembutan. Ia mulai berbicara dengan anaknya, menyampaikan perasaannya bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejujuran, dan perlahan anaknya mulai memahami, mulai berubah, dan mulai menghargai ibunya dengan cara yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan bisa terjadi ketika ada keberanian untuk jujur dan ada kesediaan untuk mendengar. Tidak semua keadaan harus berakhir dengan luka selama kita mau memperbaiki. Namun di saat yang sama, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa jika kita terus diam, luka itu akan semakin dalam. Maka mari kita belajar dari Bu Lestari untuk menjaga diri tanpa kehilangan cinta dan untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh penghargaan. Maka Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita simpan kisah ini dalam hati sebagai pengingat bahwa setiap orang tua berhak untuk bahagia, berhak untuk dihargai, dan berhak untuk hidup dengan tenang di usia senja. Jangan biarkan mereka merasa hanya sebagai pembantu di rumah anak sendiri, karena mereka adalah alasan kita ada hari ini. Bahwa semua bidang semarmadiau. Setelah kita melewati setiap cerita, setiap penjelasan, dan setiap luka yang mungkin selama ini tersembunyi, ini tentang saya dan tentang kita. Semua yang sedang belajar, si Frey Fior di sebuah penggaran.
Orang tua yang tinggal di rumah anak bukan untuk menjadi pembantu, bukan untuk menjadi pengasuh tanpa batas, tapi untuk merasakan cinta, kehangatan, dan ketenangan di usia senja yang seharusnya penuh dengan kedamaian. Kita telah melihat bagaimana niat baik bisa berubah menjadi beban, bagaimana bantuan yang tulus bisa dianggap sebagai kewajiban, dan bagaimana hati yang kuat pun bisa perlahan lelah jika tidak dihargai. Dari semua itu kita belajar bahwa yang paling dibutuhkan oleh orang tua bukanlah kesibukan, tapi penghormatan, bukan sekadar peran. Tapi perasaan dihargai sebagai bagian penting dalam keluarga. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan dengan jujur, apakah selama ini kita sudah benar-benar memperlakukan orang tua dengan layak, atau tanpa sadar hanya melihat mereka dari apa yang bisa mereka lakukan? Karena seringkali kita lupa bahwa di balik tangan yang membantu, ada hati yang ingin dimengerti. Di balik senyum yang terlihat, ada perasaan yang ingin dihargai. Dan di balik diamnya mereka, ada banyak hal yang tidak pernah mereka ucapkan. Tapi bagi para orang tua, tidak ada salahnya untuk mulai menjaga diri, untuk berani mengatakan lelah, dafwa untuk memilih ketenangan tanpa harus merasa bersalah, karena hidup di usia senja bukan tentang terus memberi tanpa batas, tapi tentang menikmati hasil dari perjalanan panjang yang telah dilalui. Dan bagi anak-anak inilah saatnya untuk berubah, untuk lebih peka, lebih peduli, dan lebih menghargai sebelum semuanya terlambat. Ingatlah Bapak dan Ibu, waktu tidak pernah kembali. Kesempatan untuk memperbaiki tidak selalu datang 2 kali. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. Hadir sekarang, hargai sekarang, dan cintai sekarang, karena kebahagiaan orang tua bukan terletak pada hal besar, tetapi pada perhatian kecil yang tulus dan konsisten setiap hari. Akhirnya mari kita berjalan bersama dalam perjalanan hidup ini, saling memahami, saling menjaga, dan saling menghadirkan cinta yang nyata dalam keluarga. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini menyentuh hati, jangan lupa untuk subscribe channel ini, bagikan kepada keluarga tercinta, dan mari kita sebarkan kebaikan agar semakin banyak yang sadar pentingnya menghargai orang tua. Karena ketika kita belajar menghormati mereka hari ini, kita sedang menyiapkan masa depan kita sendiri dengan penuh cinta dan keberkahan.